Kisah mu'alaf Belanda Noorden Wiedemann. Jalan saya melalui buku. Saya biasanya tidak melakukan ini. Artinya saya biasanya tidak meluangkan waktu untuk memberitahu siapapun bagaimana saya masuk Islam. Atau haruskah saya mengatakan bagaimana saya kembali ke Islam? Lihat, ketika seseorang mengetahui kamu telah menjadi seorang muslim, kamu selalu mendapatkan pertanyaan yang sama berulang kali. Bagaimana reaksi orang tuamu? Apakah kamu sudah jatuh cinta dengan seorang wanita muslim? Apakah kamu diterima dalam komunitas Islam sebagai mu'alaf? Tapi yang terpenting, orang-orang bertanya kepada saya, mengapa kamu masuk Islam? Saya merasa takut dan saya merasa terkejut bahwa bahkan para muslim bertanya mengapa saya masuk Islam. Ingat, ini agama yang benar. Itu jadi jawaban andalan yang biasa saya utarakan. Saya tidak menabrakkan mobil. Saya ke pohon dan hampir mati. Saya tidak sempat melihat cahaya. Saya bahkan tidak tahu persis kapan saya menjadi seorang muslim. Beberapa orang terkejut ketika saya bahkan tidak mencari Tuhan. Saya tidak mencari alasan dalam hidup. Saya tidak mencari tujuan. Sebenarnya saya baru saja mencari buku. Saya masuk ke toko buku tanpa tahu apa yang akan saya beli. Ini terjadi di suatu tempat sekitar tahun 2003 atau 2004. Saya suka membaca dengan minat khusus kepada buku-buku yang dijual di toko di antara sejarah terkini, filsafat, dan sosiologi. Disitulah buku hijau menarik perhatian saya. Buku itu berjudul Islam Follows Principle and Reality. Islam, nilai, prinsip, dan realitas. Saya memegangnya di tangan saya, melihatnya dan menyadari bahwa saya mengenal beberapa muslim tetapi sama sekali tidak tahu apa yang mereka yakini. Sementara itu Islam tersebar di mana-mana dan tampaknya mempengaruhi urusan internal dan luar negeri. Saya memutuskan untuk membeli buku itu dan melihat tentang apa agama ini. Saya berjalan ke counter dan membeli buku itu. Sama sekali tidak menyadari perjalanan 4,5 tahun yang baru saja saya lakukan yang akan langsung menuju ke syahadat. Sebelum saya memulai membaca tentang Islam, saya sudah memiliki beberapa asosiasi negatif terkait agama ini. Sebagai contoh, saya bertanya-tanya bagaimana seorang muslim yang taat bisa berpikir bahwa dia adalah orang yang saleh, sementara pada saat yang sama, dia menindas istrinya sendiri. Atau misalnya, saya bertanya-tanya mengapa umat Islam menyembah batu kubik di Mekah, sementara patung atau bangunan tidak memiliki kekuatan dan tidak dapat membantu siapapun. Saya tidak bisa mengerti mengapa muslim begitu tidak toleran terhadap agama lain daripada hanya mengatakan bahwa semua orang percaya pada Tuhan yang sama. Dengan pemikiran itu saya mulai membaca. Setelah buku pertama, buku kedua, setelah yang kedua datang, yang ketiga dan seterusnya. Setelah beberapa tahun saya akhirnya telah membaca buku banyak tentang Islam dan sangat terkejut. Saya menemukan bahwa hampir semua yang saya pikir adalah bagian dari Islam dan yang saya lawan sebenarnya ditentang oleh Islam. Ternyata Nabi Muhammad SAW telah berkata bahwa seseorang dapat melihat betapa baiknya seorang mukmin dari cara dia memperlakukan istrinya. Saya menemukan bahwa muslim tidak menyembah Ka'bah. Mereka lebih suka menentang penyembahan patung atau sejenisnya. Saya menemukan bahwa peradaban Islam dalam semua sejarahnya, kecuali mungkin di abad-abad terakhir, adalah contoh terbaik dan toleransi beragama di muka bumi. Saya tidak perlu diyakinkan tentang sebagian besar hal yang Islam katakan kepada kita untuk dilakukan atau bagaimana berperilaku. Karena saya menemukan banyak aturan dasar yang telah saya sepakati sebelum belajar tentang Islam. Saya membaca pendapat saya sendiri tentang banyak hal, tetapi buku-buku terus mengatakan ini adalah Islam. Tidak banyak dakwah yang dilakukan di sekitar saya saat itu. Ya, toh tidak proaktif. Bantuan yang saya dapat adalah apa yang saya minta ketika berbicara dengan orang-orang di sekitar saya. Ini tidak menjelaskan segalanya tentang bagaimana dakwah diatur di Belanda. Saya hanya tidak bisa memiliki orang-orang di sekitar saya yang sangat terlibat dalam hal ini. Jadi ketika Ramadan tiba, saya memutuskan untuk mencobanya sementara tidak ada buku yang dapat memberitahu bagaimana rasanya puasa yang sebenarnya. Saya lantas pergi ke rekan kerja muslim saya dan mengatakan kepada mereka bahwa saya akan berpuasa bersama mereka. Saya membeli Quran yang menemukan jadwal 30 hari imsyak dan buka di internet. Ketika saya memberitahu yang lain tentang baca Al-Quran lengkap dan puasa di Syawal, bulan lunar setelah Ramadan,
Beberapa dari mereka tidak pernah mendengar atau melakukannya sendiri. Saya membawa susu dan kurma untuk bekerja dan menjelaskan kepada mereka bagaimana sunnah yang harus diikuti. Saya mengatakan kepada mereka bahwa jika mereka telah membaca bagian 1/30 harian mereka dari Al-Quran, saya tidak memiliki siapapun untuk menanyakan pertanyaan saya. Jadi kami pergi bersama sebagai satu kelompok. Ibu atau istri mereka memasak makanan yang kami makan di tempat kerja. Jadi saya juga mencoba makanan baru. Saya belajar banyak pada Ramadan itu, dan begitu pula yang lainnya. Doa kami bersenang-senang. Idul Fitri pertamaku ternyata adalah pemakaman, tapi sisanya adalah bukan yang luar biasa. Setelah bulan Ramadan, saya pergi ke masjid untuk membayar zakat saya. Saya berpikir bahwa memberi uang untuk tujuan yang baik adalah hal yang benar untuk dilakukan. Jadi bukan muslim bukanlah alasan bagi saya untuk tidak membayarnya. Di sinilah saya pertama kali bertemu dengan bendahara masjid di kampung halaman saya. Dia bertanya apakah saya seorang muslim. Tidak pak, saya bukan seorang muslim, adalah jawaban saya, tapi saya berpuasa di bulan Ramadan. Dia mengatakan kepada saya untuk santai saja, luangkan waktu saya, dan jangan pernah terburu-buru. Berbulan-bulan saya terus membaca buku tentang Islam. Kebanyakan buku yang saya baca berasal dari non-muslim seperti Karen Armstrong. Saya juga meluangkan waktu untuk membaca apa yang dikatakan orang-orang negatif tentang Islam. Saya membaca tentang terorisme yang bermotif agama, tentang bentrokan antar peradaban dan sebagainya. Namun saya menemukan bahwa untuk setiap pertanyaan yang saya ajukan, Islam memiliki jawaban yang meyakinkan. Ini tidak selalu berarti bahwa muslim yang saya ajak bicara memiliki jawaban yang meyakinkan. Tetapi, sebagian besar informasi yang saya kumpulkan tentang Islam berasal dari buku-buku ini. Di akhir Ramadan berikutnya, saya kembali ke masjid untuk membayar zakat saya. Saya bertemu bendahara lagi dan dia mengenali saya. Dia bertanya kepada saya sekali lagi, apakah saya seorang muslim? Tidak pak, saya bukan seorang muslim, adalah jawaban saya saat itu. Tetapi Anda menyuruh saya untuk tenang, bukan? Dia dengan tenang menggelengkan kepalanya dan berkata, ya santai saja tapi jangan terlalu santai. Sekarang saya mulai tahun terakhir saya sebagai non-muslim. Saya sudah berhenti minum alkohol, saya berhenti merokok, saya mencoba untuk merangsang diri saya sendiri dan orang lain untuk berbuat baik. Mencoba mencegah diri saya dan orang lain untuk berbuat salah. Saya pergi ke Turki untuk berlibur dan melihat-lihat ke dalam beberapa masjid besar. Dengan setiap langkah yang saya ambil, dengan setiap hari yang berlalu, saya dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup saya bertumbuh. Saya pergi ke alam dan untuk pertama kalinya saya dapat melihat bahwa apa yang ada di depan saya adalah tanda-tanda Sang Pencipta. Terkadang saya mencoba berdoa, ini sesuatu yang belum pernah saya lakukan sendiri. Yang jelas tidak terlihat seperti cara saya berdoa hari ini. Saya terus membaca dan membaca, tetapi sekarang juga mulai mendapatkan informasi tentang Islam dari internet. Di Hivel, situs jaringan sosial Belanda yang populer, saya didekati oleh seorang pemeluk Islam Belanda. Dia bertanya apakah saya seorang muslim, dan saya mengatakan kepadanya bahwa saya belum menjadi seorang muslim. Dia meminta saya untuk datang ke rumahnya dan bertemu suaminya. Dia adalah seorang muslim sejak lahir, berlatih, dan lahir di Mesir. Dia dan saya makan malam bersama dan kemudian berbicara tentang Islam sepanjang malam. Kali kedua saya di sana, dia menunjukkan kepada saya cara benar untuk sholat atas permintaan saya. Saya mencoba melakukannya sebaik yang saya bisa. Dia memperhatikan saya mencoba. Ketika kami istirahat sejenak, dia menanyakan pertanyaan itu kepada saya. Jadi apakah kamu pikir kamu siap untuk melakukan ini? Ya, saya pikir saya siap. Saya menyadari bahwa saya telah menjadi seorang muslim. Saya belum mengambil syahadat, jadi belum resmi. Tapi di suatu tempat di tahun-tahun sebelumnya, saya telah menjadi seorang muslim. Saya jadi percaya bahwa tidak ada Tuhan yang harus disembah selain satu Tuhan yang benar, Sang Pencipta. Saya jadi percaya bahwa Muhammad SAW adalah utusannya, utusan terakhir yang dimiliki bagian dalam penyempurnaan agama. Saya ingin berpuasa, saya ingin membayar zakat, saya ingin menunaikan salat, saya masih memimpikan haji setiap hari. Jalan saya melalui buku, melalui teori, itulah pilihan rasional, bukan pilihan emosional. Saya melihat informasi yang ada di luar sana, membandingkan dan merenungkan. Islam adalah jawaban yang setiap pertanyaan. Saya tahu bahwa jika saya tidak mulai menyebut diri saya seorang muslim, saya akan menjadi seorang munafik. 1 atau 2 minggu kemudian, dia dan saya pergi ke masjid di kota kelahirannya. Dia sudah berbicara dengan imam sehingga mereka berdua
Mereka semua tahu saya akan datang. Ayah saya datang dan membawa kamera. Imam itu mengucapkan syahadat. Sedikit demi sedikit, saya pun mengulangi sedikit demi sedikit. Saat imam bacakan doa, saudara lelaki Mesir saya itu menerjemahkan ke dalam bahasa Belanda untuk saya. Saya merasa seperti saya telah berlari bermil-mil dan sekarang mencapai garis finish. Maksud saya secara harfiah, saya kehabisan nafas seolah-olah saya baru saja berlari. Saya perlahan-lahan mendapatkan kembali nafas, merasa tenang dan bahagia. Tiba-tiba saya menyadari akhirnya saya telah menjadi Norden. Saya pergi ke masjid di kampung halaman saya. Saat saya masuki gedung, saya bertemu dengan bendahara. Dia bertanya, apakah saya seorang muslim? Iya pak, dan nama saya Norden, kataku sambil tersenyum. Alhamdulillah, jawabnya dengan cepat menambahkannya. Akhirnya